Oke, selamat datang di channel Wong Otomotif. Nah, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mengganti silinder roda atau pada wheel silinder roda mobil Xenia Avanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini akan saya share mengenai bagaimana caranya mengganti seal pada wheel silinder roda belakang. Untuk pertama-tama yaitu dongkrak kendaraan bagian belakang, posisikan dongkrak pada posisinya, lalu ceksen pada poros diferensial. Jadi kenapa silnya diganti? Jadi mobil ini mengalami rim blong atau perlu beberapa kali penekanan untuk rim bisa sampai bekerja atau kendaraan bisa berhenti. Nah, mari kita cek bersama-sama untuk keadaan dari silnya dan bagaimana cara menggantinya. Pertama-tama setelah roda dibongkar, yaitu lepaskan tromol rem. Nah, untuk pelepasannya kalau sulit bisa menggunakan baut 12, tapi kalau mudah cukup ditarik saja. Nah, setelah itu periksa kondisi dari seal wheel silindernya. Jika terdapat rembesan seperti pada video, berarti sealnya bocor atau mungkin wheel silindernya sudah aus. Nah, hal ini bisa dilakukan dari penggantian. Untuk penggantiannya bisa hanya sealnya saja, bisa dengan wheel silindernya. Nah, setelah semua tromolnya terlepas, lalu lepaskan kapas rem dengan cara melepas pegas pada kampas rem, lalu melepas pengunci pada kampas remnya. Jadi ada dua kunci. Untuk melepasnya lihat seperti video. Jadi jangan pinnya yang diputar, tetapi ring penahannya yang diputar. Nah, setelah semua terlepas, lepaskan tali penarik untuk rem tangannya dan beberapa pegas yang menempel pada kampas remnya. Nah, ini kita lakukan karena sekalian mengganti kampas remnya. Tetapi kalau tidak mengganti kampas remnya, tidak perlu tali handremnya dilepas. Nah, sebelum melakukan pembongkaran terhadap wheel silinder, langkah baiknya kita tahan dulu untuk pedal remnya seperti pada video ya. Hal ini dilakukan supaya oli nanti tidak mengalir keluar semua, dia tertahan pada salurannya. Tapi jangan lupa pada saat sebelum menginjak atau menahan pedal gas, lepas dulu baut negatif aki supaya lampu stop lampnya posisinya mati dan baterainya tidak cepat habis. Nah, setelah setelah pedal ditahan dan akinya dilepas untuk negatifnya, lalu bongkar wheel silindernya. Ya, bisa hanya wheel silindernya, bisa juga dengan sealnya. Nah, untuk video kali ini kita buka semua dengan silindernya sambil dibersihkan dan diperiksa juga untuk keausan dari wheel silinder ini. Nah, setelah dibuka seperti ini, lalu semua komponen terutama backing plat dibersihkan. Nah, ini adalah proses dari pembukaan penggantian dari seal wheel cylinder. Jadi harganya cukup murah ya. Jadi untuk wheel cylinder ini, untuk yang second, kita pakai merek second, itu sekitar 10.000 per biji. Jadi yang kita butuhkan adalah 4 biji. Nah, untuk pemasangannya sebelum dipasang
harus dibersihkan dulu untuk silindernya, lalu diberikan pelumas menggunakan minyak rem, lalu didorong seperti itu. Bisa menggunakan tali dan bisa juga menggunakan jari langsung didorong, karena lubangnya besar jadi agak mudah dalam memasukkan atau memasang silnya. Nah, jadi sebelum dipastikan dulu untuk wheel silindernya masih bagus atau enggak. Nah, ini adalah proses pembersihan. Untuk proses pembersihannya bisa dengan menggunakan air sabun, lalu dikuas pada backing plate-nya sampai bersih, jangan sampai ada bekas minyak rem maupun debu-debu yang menempel. Nah, setelah dibersihkan dengan puas, dikeringkan dengan cara disemprot atau ditunggu dalam beberapa saat kalau tidak memiliki kompresor, atau dilap sampai kering. Nah, setelah kering, sambil menunggu kering, rakit piston pada wheel silinder. Nah, seperti pada video. Nah, sebelum dimasukkan pistonnya perlu dilumasi dulu seperti dalam video ini, dilumasi supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi gesekan yang signifikan antara seal dengan wheel silindernya yang akan menyebabkan kebocoran kembali. Nah, dalam video bisa dilihat bagaimana proses memasangnya, ya. Nah, cek seperti ini, cek kerja dari wheel silindernya. Lalu setelah sudah dirasa bagus, masukkan seal penutup debu. Nah, seal penutup debu ini agak sulit kita temui di pertokoan, di toko-toko onderdil. Jadi alangkah baiknya untuk sealnya ini kalau bisa menggunakan yang seal orinya kalau belum sobek atau belum rusak, ya. Jadi kalau belum rusak, alangkah baiknya menggunakan seal yang ada. Nah, seperti itu, ya. Jadi harus berada pada rumah wheel silindernya, bisa menempel dengan baik. Lalu setelah itu pasang wheel silindernya atau silinder rodanya, ya, pada backing plate. Nah, harus hati-hati dalam pemasangan karena pada saat memasukkan atau memasang baut nepelnya itu sangat lembut sehingga rawan sekali, dan bautnya sangat lunak sehingga rawan sekali untuk terjadi slack ataupun nanti terjadi kerusakan pada baut nepelnya. Nah, untuk itu gunakan kunci nepel 10 atau 12 untuk mengencangkan atau mengendorkan baut nepelnya, ya. Jadi sebelum menggunakan kunci nepel diharapkan menggunakan jari terlebih dahulu, lalu ringan dilanjutkan dengan menggunakan kunci nepel. Tetapi kalau dirasa berat berarti masuknya baut pada mur tanam pada wheel cylinder berarti tidak pas. Kalau tidak pas jangan dilanjutkan, tapi kalau sudah enak baru nanti dikencangkan menggunakan kunci nepel. Nah, ini adalah pemeriksaan atau bekas dari wheel silindernya, sealnya. Jadi sealnya cenderung ada beberapa gesekan atau keausan di beberapa bagian pada seal wheel cylinder. Tapi kalau di dalam video itu ada yang pecah, itu bukan karena kondisinya memang pecah, tetapi pada saat pembongkaran agak dipaksa menggunakan obeng yang lebih besar. Nah, itu. Nah, ini untuk yang kiri dan kanan sama saja perlakuannya.
sama saja juga cara masangnya gitu. Nah, ditambah lagi ini adalah video bagaimana cara mengganti kampas remnya. Jadi usahakan untuk mengganti kampas remnya yang diganti hanya kampasnya saja, tetapi untuk penekannya ataupun tuasnya itu tetap menggunakan yang lama. Nah, ini adalah caranya, yaitu dengan cara melepas pengunci pada handremnya ya, lalu kalau agak kesulitan bisa dibantu untuk menggunakan palu. Nah, dalam pemasangan perhatikan letak pinnya ya, untuk yang kanan dengan yang kiri berbeda ya, jangan sampai nanti setelah dipasang baru tahu letak pinnya ternyata salah, sehingga nanti harus dilakukan pembongkaran kembali. Nah, ini adalah gambar dari letak pinnya. Jadi antara kampas rem yang kanan dan kiri berbeda. Bilang Pak. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita pasang kampas remnya pada braking plate. Nah, yang pertama yaitu dengan memasang pengait rem parkir dengan kabel rem parkirnya. Ya, bisa dengan menggunakan dua tang seperti terlihat pada video, lalu ditarik dan untuk pengaitnya dimasukkan. Nah, ya seperti ini. Dah, lalu dilepas. Cukup mudah. Ya. Terus selanjutnya yaitu pasang pengunci pada kampas rem. Nah, untuk pemasangannya ya yang perlu diperhatikan yaitu pada saat memasang plat penahan penguncinya atau penguncinya, yaitu yang ditekan adalah bukan pinnya tetapi adalah plat penahannya. Nah, setelah itu pasang tuas handremnya, tuas penyetelnya, lalu setelah itu pasang pernya. Ya, untuk pemasangan per yang perlu diperhatikan, ya ini agak gampang susah. Jadi arahnya itu untuk pernya yang dapat penyetel yang ada cowakannya, terus dimasukkan seperti itu, lalu dikaitkan dengan kunci dengan obeng plus kecil ya. Nah, seperti itu sampai nanti bisa terpasang. Nah, ini agak kesulitan ya, jadi pemasangnya memang agak sulit, perlu keahlian khusus atau kebiasaan ya. Pemasangannya agak susah ya. Ini agak susah, tetapi nanti ada caranya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini, bisa dilihat ya. Yang selanjutnya yaitu pasang pegas pengembali yang bagian bawah
ya. Sama caranya yaitu dengan memasang dengan menggunakan obeng main, lalu menariknya sampai pegas pada posisinya seperti itu ya. Ini adalah cara merangkai kampas remnya dan wheel silindernya. Untuk selanjutnya yaitu langkah pembuangan angin ya. Jadi jangan lupa setelah melakukan pembongkaran pada wheel silinder, pada master silinder atau pada pipa-pipa, harus dilakukan pembledingan atau membleding atau membuang udara pada saluran. Kenapa harus dibuang? Karena pada saluran rem ada gelembung udara yang menyebabkan rem tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga akibatnya adalah pada saat dilakukan pengereman perlu beberapa kali injakan pedal sampai rem itu bekerja. Nah, itu yang menyebabkan rem menjadi blong. Itu ya, jadi itu yang bisa menyebabkan rem menjadi blong adalah karena adanya udara palsu di dalam saluran sistem rem. Nah, pada saat nanti melakukan langkah bleeding, yang paling penting jangan lupa yaitu selalu memperhatikan kondisi dari minyak rem. Untuk kondisi minyak remnya jangan sampai nanti pada saat membleeding habis, karena justru nanti bukan membuang udara tapi malah menambah udara. Nah, lakukan pembuangan udara secara berulang-ulang sampai oli yang keluar bersih dan tidak ada lagi gelembung udara pada saluran rem. Bisa dilihat pada video berikut. Yang penting siji top. Nah, setelah semua selesai, jangan lupa untuk mengencangkan baut roda. Nah, untuk mobil Avanza ini kekencangannya adalah sekitar 1200 kilo. Kencangkan roda. Nah, itulah tadi cara mengganti seal wheel silinder roda atau seal silinder roda. Hanya cukup dengan Rp40.000 untuk beli sealnya, rem blong teratasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe.